فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita awali pengajian ini dengan ungkapan rasa syukur kita atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam ini kita dapat kembali duduk di majelis ilmu ini, di pengajian ini. Mudah-mudahan duduknya kita ini menjadi duduk yang mendapatkan catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengisi timbangan kebaikan, timbangan amal saleh kita di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang tetap teguh, tetap istiqamah, dan semoga kita termasuk umat-umat beliau yang mendapatkan keteguhan dan keistiqomahan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita coba untuk mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di dalam surah Fussilat. Surah Fussilat itu adalah surah ke-41, ayat yang ke-6 sampai ke-7. Ya. Kenapa ayat ini menarik untuk kemudian kita bahas? Karena nanti ada faedah, ada pelajaran, ada hikmah penting di balik ayat ini. Nanti jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin selepas ini saat pulang ke rumah nanti bisa kembali dibuka terjemahan ayat ini, lalu coba untuk kita tadabburi. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wailul lil musyrikin. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Ini ayat yang ke-6. Nah, ayat yang ke-6 yang ingin saya garis bawahi, tentu kalau yang sebelumnya ya tentu banyak tema nanti yang bisa kita bahas, tapi saya ingin kepada di ujung ayat itu mengatakan wailul lil musyrikin, kecelakaanlah bagi orang-orang musyrik, bagi yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang disebut dengan orang musyrikin ini di dalam ayat ini? Nah, kemudian penjelasannya itu ada di dalam ayat yang ke-7. Memang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ya, salah satu metode Al-Qur'an nanti satu ayat itu menjelaskan ayat berikutnya. Ini kita ambil contoh saja, misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang sudah kita kenal, ayat yang kedua dan seterusnya, itu kan di situ dikatakan dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, kita tentu ingin tahu siapa orang yang bertakwa di dalam yang dimaksud di dalam ayat ini. Nah, ternyata penjelasannya itu ada di dalam lanjutan ayatnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, itu tafsirannya. Jadi ayat kemudian dijelaskan di dalam ayat selanjutnya. Nah, begitu pula jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bahas ini tadi, di situ dikatakan wailul lil musyrikin, dan kecelakaanlah bagi orang-orang musyrik. Siapa orang-orang musyrik itu? Nah, yang disebutkan di dalam ayat ini adalah innalladzina amanu alladzina la ya'tunaz zakah. Nah, di ayat yang ketujuhnya disebutkan penjelasan orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat, wahum bil akhirati hum kafirun, dan terhadap kehidupan akhirat itu mereka mengingkarinya. Nah, ya. Jadi ternyata salah satu poin yang disebut di dalam ayat ini adalah alladzina la yu'tunaz zakah. Orang musyrik itu adalah mereka yang tidak menunaikan zakat. Nah, ini menarik. Kan unik juga ini. Kenapa di dalam ayat ini orang musyrik itu disebut orang yang tidak menunaikan zakat? Bukankah zakat itu memang tidak diwajibkan kepada orang kafir? Ya. Nah, nanti memang di dalam tafsir banyak ya. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir itu paling tidak ulama memang beda pendapat. Yang dimaksud alladzina la yu'tunaz zakah itu diantaranya ada yang menafsirkan bahwa mereka yang tidak mensucikan jiwanya. Jadi orang-orang musyrik itu maksudnya tidak mensucikan jiwanya. Ada tafsiran begitu. Tapi ada juga, bahkan ini mayoritas ulama tetap mengatakan yang dimaksud di sini orang musyrik itu adalah mereka yang tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, tadi yang saya katakan menarik. Bukankah orang musyrik itu memang tidak wajib zakat? Zakat itu kan diwajibkan kepada orang yang beriman. Nah, lalu apa hikmah yang bisa kita petik? Hikmah yang bisa kita petik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang memiliki harta, kekayaan, tapi enggan membayar zakatnya, itu ada pada dirinya itu sifat-sifat kemusyrikan. Ya. Jadi kalau ada orang punya kekayaan, ya, tapi enggan mengeluarkan zakatnya, maka pada dirinya itu ada sifat-sifat kemusyrikan. Nanti kemudian kita akan jelaskan di mana sisi-sisi kemusyrikan orang yang tidak mau membayar zakat itu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa ayat ini tadi saya katakan menarik untuk kemudian kita kaji. Nah, sementara di sisi lain kita itu banyak yang mengetahui, ya,
banyak yang mengatakan bahwa kemiskinan itu lebih dekat kepada kekufuran, atau dengan kata lain, kemiskinan itu berpotensi menjadikan seseorang itu kafir. Ini ada sebuah riwayat yang menyebutkan ini. Hadis dari riwayat Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, kadul faqru ayyakuna kufra. Kata Nabi, hampir-hampir kefakiran itu, kemiskinan itu menjadikan kekafiran. Jadi kefakiran, kemiskinan itu menjadikan kekafiran, hampir-hampir saja. Nah, tapi ternyata setelah kita lihat penjelasan para ulama, ini tak kenal ya hadis ini. Memang betul ada hadis yang riwayat Imam Baihaqi, tapi ternyata hadis ini secara sanad lemah. Hadisnya lemah ini dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, Imam Ahmad, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Artinya hadis ini lemah, ya, tidak bisa disandarkan bahwa ini berasal dari Nabi. Dan ini juga bertentangan nanti dengan beberapa hadis lain yang menyebutkan tentang keutamaan orang miskin, ya. Nah, kalaupun hadis ini dianggaplah sahih, anggaplah hadis ini kita terima, tapi pemaknaannya pun tidak boleh salah. Jangan sampai nanti kita hanya mengatakan orang miskin itu berpotensi menjadi kekafiran. Maknanya apa? Maknanya bahwa ini peringatan kepada orang-orang miskin untuk tetap waspada dan untuk kuat di dalam menghadapi ujian dan godaan hidup. Sebab seseorang yang miskin, kalau dia tidak kuat, nanti bisa saja menjerumuskan dia ke dalam maksiat, ya. Misalnya, ya, seseorang yang miskin, ya, bisa saja kemudian terjerumus ke dalam tindakan kejahatan. Nah, itu bisa satu sisi itu. Hanya semata-mata mengingatkan waspada. Jadi bukan kemudian bahwa kemiskinan dekat kepada kekafiran. Ternyata itu kan tidak terbukti juga di lapangan bahwa semuanya orang-orang miskin itu menjadi kafir, tidak. Cuma mengingatkan untuk waspada. Atau makna yang kedua yang bisa kita bawa juga adalah, ya, yang dimaksud kemiskinan atau kefakiran dekat kepada kekafiran itu, yang dimaksud adalah kemiskinan hati. Makanya Nabi pernah bertanya kepada Abu Dzar itu, wahai Abu Dzar, apakah yang disebut dengan kaya itu orang yang banyaknya harta? Abu Dzar mengatakan, iya wahai Rasulullah. Kalau begitu, apakah yang dimaksud dengan orang yang miskin itu adalah yang sedikit hartanya? Abu Dzar mengatakan, iya ya Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, meluruskan pemahaman Abu Dzar itu, sesungguhnya yang kaya ialah kaya hati, sedangkan yang miskin adalah miskin hati. Jadi miskin hati itulah yang bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Miskin keimanan itulah yang bisa menjerumuskan orang kepada kekafiran. Nah, saya ingin mengatakan begini, kita banyak yang mengatakan bahwa kemiskinan itu berpotensi pada kekufuran, tapi kita lupa ayat yang kita baca tadi, surah Fussilat ayat 6-7 itu juga mengingatkan kepada kita bahwa kekayaan itu berpotensi menjatuhkan seseorang pada kemusyrikan. Sebab apa? Sebab tadi Nabi menyebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Fussilat tadi, wa wailul lil musyrikin, dan kecelakaanlah bagi orang-orang musyrik. Siapa mereka? Alladzina la yu'tuna zakah, yakni mereka yang tidak menunaikan zakat. Ya, maksudnya apa?
Yang disebut orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang kaya, yang enggan mengeluarkan zakatnya. Ini menunjukkan bahwa dia itu menjadi hamba harta, menjadi hamba kekayaan. Bahkan dia lebih mementingkan hartanya, lebih sayang hartanya ketimbang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini yang disebut kemudian oleh maksud kemudian oleh ayat ini yang bisa kita petik. Nah, saya kembali tadi ingin mengatakan, banyak orang mengatakan kemiskinan itu berpotensi menjadikan seseorang kufur. Tapi kita juga ingin mengingatkan, kekayaan juga berpotensi menjadikan seseorang itu musyrik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya juga menjelaskan tentang ini. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, kata Nabi, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdul qatifah, ta'isa abdul khamisah. Kata Nabi, celakalah hamba-hamba dinar, celakalah hamba-hamba dirham. Dinar itu uang emas, sedangkan dirham itu uang perak. Celakalah hamba-hamba uang, kalau kita terjemahkan begitu. Celakalah hamba-hamba pakaian. Dua jenis di sini, dua jenis pakaian disebut di sini, yakni qatifah dan khamisah. Ini nama jenis pakaian. Kata Nabi, celakalah hamba-hamba uang, celakalah hamba-hamba pakaian. Kalau dulu kan orang pakaian itu sebagai simbol kebangsawanannya, pakaian itu adalah simbol kekayaannya. Nabi mengatakan celaka hamba-hamba uang, hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham. Nah, yang menarik untuk kita teliti, untuk kita amati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa atau mengapa di sini disebut hamba uang di dalam hadis ini? Yang disebut menghamba uang itu bukan tentu maksudnya bukan sujud kepada uang, tidak, ya. Bukan dia melakukan ritual kepada uang itu disembahnya, bukan, ya. Yang dimaksud kata hamba terhadap mereka yang menumpuk harta di dalam hadis ini adalah bahwa mereka itu menumpuk-numpuk harta, dan apa saja dia lakukan demi untuk mendapatkan hartanya itu, maka dia sudah disebut sebagai menghamba harta. Pokoknya dia tidak peduli halal haram lagi. Yang menjadi targetnya, yang menjadi kerjaannya itu, yang menjadi tujuannya itu adalah kekayaan tadi. Maka kalau dia sudah menghamba kepada harta, berarti dia menghambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti ini disebut dengan perbuatan syirik, dan pelakunya itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu disebut sebagai musyrik, ya. Nah, ini hati-hati. Jadi ternyata kita itu, ya, bisa juga menyembah berhala, tapi berhala kita itu ternyata tidak selamanya dalam bentuk patung, tidak selamanya, ya, dalam bentuk-bentuk yang kita kenal. Misalnya ada yang menghamba kepada batu, ada menghamba kepada pepohonan, tapi bisa juga di antara manusia itu ada yang menghamba hartanya, termasuk di antaranya menghambakan dirinya kepada hawa nafsunya, ya. Makanya di dalam surah Al-Jathiyah, surah ke-45 ayat yang ke-23, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, afaraita manittakhadha ilahu hawahu, maka pernahkah kamu memperhatikan, kata Allah, orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya, ya.
Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, ilahu, ya, ilahu hawahu, Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Apa sih makna ilah? Sebagian penjelasan mengatakan ilah itu adalah sesuatu yang dipatuhi, sesuatu yang ditaati, sesuatu yang diikuti. Jadi dia itu melakukan sesuatu itu berdasarkan dorongan hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya mengatakan ini lakukan, dia lakukan. Kalau dia mengatakan tidak, tidak. Berarti dia melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, berarti dia menghamba kepada hawa nafsunya. Nah, kalau kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan Allah kita lakukan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Kenapa? Kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga orang yang tadi menghamba kepada uang, menghamba kepada harta kekayaan, ya. Segala sesuatu pertimbangan untuk dia melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu itu semata-mata adalah pertimbangan harta tadi, ya. Pertimbangan harta itu semata-mata yang dia lakukan. Kalau demi harta apapun dia lakukan, ya, tapi dia rela meninggalkan segala sesuatunya kalau, ya, itu tidak ada untungnya dari sisi harta. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi hati-hati. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba uang, menjadi hamba-hamba harta. Makanya Nabi tadi mengatakan ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar. Celakalah hamba-hamba dirham, celakalah hamba-hamba dinar. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyebut semacam itu. Atau tadi di dalam ayat tadi, wa wailul lil musyrikin, dan kecelakaanlah bagi orang-orang musyrik, alladzina la yu'tunaz zakah. Siapa orang musyrik itu? Yaitu mereka yang tidak menunaikan zakat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana supaya kita tidak, ya, mencintai harta kita berlebihan, ya, supaya kemudian kita tidak menjadi hamba-hamba dinar, kemudian tidak menjadi hamba-hamba dirham. Bagaimana caranya? Maka diantaranya adalah kita menjalankan syariat zakat. Orang yang berzakat itu menunjukkan bahwa dia tidak ingin dibelenggu oleh hartanya, sekalipun dia susah payah untuk mendapatkannya, sekalipun dia banting tulang peras keringat untuk mendapatkannya, dia dengan mudah hati, dengan rela hati akan membaginya kepada yang lain. Sebab apa? Sebab dia meyakini bahwa sesungguhnya apa yang dia dapatkan, apa yang dia miliki itu hanyalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang pada kita ini kan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa yang kita miliki itu sesungguhnya bukan hak milik, tapi kita itu memiliki hak guna pakai saja. Sebenarnya itu. Makanya kita ini sebagai manusia ini disebut khalifah. Khalifah itu pengelola, bukan pemilik. Nah, kita ini diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dititipkan sesuatu, lalu sang pemilik meminta kita untuk berbagi kepada yang lain, maka harusnya dengan rela hati, dengan mudah kita ingin membagi. Saya ingin membuat contoh begini, ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal kita punya anak 2 kakak beradik. Anggap saja yang satu SMA, yang satu mungkin SMP atau di bawahnya, ya. Lalu kita memberikan uang kepada si kakak tadi karena tidak ada uang kecil, lalu kita kasih uang 100.000.
kepada si kakak, lalu kita bilang sama si kakak, nanti uang 100.000 ini kamu keluarkan, 20.000 kamu kasih adikmu. Maka si kakak harusnya dengan rela hati memberikan 20.000 itu. Kenapa? Itu amanah dari sang pemilik tadi, siapa? Orang tuanya. Tidak boleh dia kemudian makan sendiri uang 100.000 itu, padahal ada hak adiknya yang diamanahkan di situ. Nah, maka begitu pula ketika kita mendapatkan rezeki dari berbagai macam cara tadi, ada yang usaha, ada yang bekerja, ya, ada yang berdagang dan lain sebagainya, kita dapat rezeki. Jangan lupa Allah Subhanahu wa taala menitipkan, silahkan kalian gunakan ini, tapi ada sebagiannya aku titip, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk orang lain. Ya. Maka harusnya kita sebagai orang yang cuma merasa dititipi saja, itu harusnya dengan rela hati untuk berbagi. Nah, dengan mudah berbagi inilah menandakan bahwa kita tidak sebagai hamba uang, kita tidak sebagai hamba harta. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah pentingnya syariat zakat. Nah, zakat itu termasuk juga di dalamnya infak dan sedekah. Sesungguhnya memiliki dua manfaat sekaligus. Ya. Manfaat yang pertama, ini kalau kita menunaikan zakat, ini manfaat yang pertama adalah menyelamatkan orang miskin dari potensi kekufuran. Karena dengan zakat yang kita tunaikan, maka itu menyebabkan kebutuhan si miskin tadi terpenuhi, sehingga hal itu membuat dia tenang di dalam menjalankan agamanya. Ya. Jadi kalau kita kemudian berzakat, kemudian zakat kita tentu saja ditujukan diantaranya kepada orang fakir miskin, itu kita menyelamatkan dia dari potensi kekufuran. Kenapa? Kalau dia kebutuhan dasarnya terpenuhi, maka kita kemudian lebih bisa untuk mengarahkan dia kepada arah yang lebih baik. Ya. Tapi kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, ini bahaya. Godaan-godaannya sangat berat, Pak. Ya. Godaan-godaannya sangat berat sekali. Makanya banyak hal sebenarnya yang kita lakukan. Kami juga bersama dengan teman-teman kalau dakwah di satu tempat, apalagi memang di situ kita melihat tempatnya, ya kalau kita bilang ekonominya menengah ke bawah, ya, kita tidak cukup kemudian hanya menyampaikan nasihat-nasihat saja, tapi butuh juga kemudian solusi. Nah, ini saya cerita sedikit ya sebagai sebuah permisalan, contoh. Jadi kami ngisi di satu perkebunan itu, Pak. Di antaranya ibu-ibu juga ada yang hadir. Nah, uniknya tidak seperti kita di sini. Kalau kita di sini kan ibu-ibu kalau pengajian, coba lihat pakaiannya kan pasti sudah pakaian yang bagus-bagus, bahkan pakai seragam lagi kalau ibu-ibu pengajian itu. Di sana ternyata pengajian ada yang datang tidak pakai jilbab. Kalau orang mungkin tidak biasa begitu, bingung ini mau pengajian apa mana. Tapi kami berpikir apa? Dia mau duduk mendengar saja sudah bagus. Duduk kita sampaikan. Belum kita langsung menyinggung itu. Nanti berikutnya kita datang, kita bawa jilbab, kita bawa mukena, ya. Kemudian setelah itu pelan-pelan kita sampaikan tentang kewajiban ini. Alhamdulillah saat ini, kalau dulu pengajian tidak mau, sekarang dia kerja di kebun, ini kan buruh kebun, buruh kelapa sawit itu. Dia sekarang itu juga di kebunnya itu sudah bekerja itu pakai jilbab semua sudah. Ya. Nah, alhamdulillah. Kenapa? Karena memang kebutuhan dasarnya dulu kita penuh. Dari mana kita mengeluarkan itu? Dari dana-dana zakat, dari dana infak, dari dana sedekah itu tadi. Nah, jadi satu itu manfaatnya kalau kita menunaikan zakat itu, yakni menyelamatkan potensi, menyelamatkan si miskin dari potensi kekufuran. Makanya kalau kita di sini juga ada UPZ kan. Nah, kalau kita kemudian melaksanakan penyaluran zakat apa segala macam, itu mestinya diimbangi juga
dengan sisi dakwahnya, dari sisi ininya dan sebagainya. Entah bagaimana nanti programnya, tentu sesuai dengan situasi dan keadaannya. Jangan satu sisi, jangan juga kita kemudian memanjakan saja, dikasih saja tanpa ada pencerahan di dalam hatinya. Padahal di sisi lain kalau kita menceramahi orang, ya setelah kita bantu itu kan dia lebih dalam kondisi yang siap untuk mendengar. Jadi zakat dan dakwah itu sesungguhnya mesti sejalan dan seiring. Itu satu. Ketika kita kemudian menunaikan zakat, menyelamatkan si miskin dari potensi kekufuran. Nah yang kedua, dengan zakat yang kita tunaikan ini juga membebaskan orang kaya. Dalam hal ini kita yang menunaikan zakat atau infak dan sedekah itu apa? Membebaskan diri kita dari sifat kemusyrikan. Sebab orang kaya yang senang berzakat dan gemar berinfak, itu tandanya ia tidak diperbudak oleh harta dunia. Dan sebagai bukti bahwa dia tidak mempertuhankan harta, ya. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sudah dia rajin berzakat, rajin berinfak, itu tandanya, buktinya bahwa dia itu tidak diperbudak oleh dunia. Tapi kalau orang yang diperbudak dunia itu dia akan mikir, ini ngapain kemudian saya kasih-kasih, ya. Ini kan kondisi saya juga sedang membutuhkan. Karena kalau orang kaya tetap saja nanti kalau dia kurang imannya, semua dunia ini tidak ada cukupnya. Semua saya kan masih butuh ini, saya kan masih butuh ini, saya kan butuh ini. Nah itu dia diperbudak oleh harta. Nah, tapi dengan dia menunaikan zakat, dia akan terbebas dari sifat kemusyrikan. Nah, jadi saya ingin juga menegaskan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa zakat kita itu memiliki dua manfaat. Zakat tak masuk infak sedekah. Satu, manfaat bagi si penerima zakat, dia akan tak bebas dari kemiskinan, dan itu artinya dia tak bebas dari potensi kekufuran. Sedangkan bagi kita yang berzakat, infak dan sedekah itu akan membebaskan diri kita dari sifat kemusyrikan. Dan memang kalau kita melihat nilai zakat itu ada dua sisi memang dalam berbagai macam tinjauannya. Misal zakat fitrah, zakat fitri itu ya, yang kita tunaikan menjelang Id, menjelang Idul Fitri. Itu kan di dalam hadis juga kalau kita amati, itu manfaatnya satu, bagi si miskin memberikan kecukupan bagi dia supaya dia tidak meminta-minta di hari Id nanti. Nah, jadi supaya Idul Fitri itu nanti kan hari rayanya umat Islam, senang-senang, tidak boleh ada umat Islam yang meminta-minta. Bagaimana caranya supaya dia tidak meminta-minta? Dicukupkanlah dia pada hari Id itu dengan apa? Dengan zakat fitri itu. Itu dari sisi penerima zakat. Tapi bagi yang menunaikan zakatnya, apa manfaat yang dia dapat? Maka itu akan membersihkan puasa-puasanya tadi dari perkataan dan perbuatan-perbuatan keji. Mungkin waktu kita puasa ada terselip kata-kata yang tidak pantas, itu dibersihkan ya dengan zakat kita tadi. Jadi tetap kemudian ada dua sisi. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya, antara miskin dekat dengan kekufuran dan kemudian juga kaya dekat dengan kemusyrikan. Dua-duanya punya potensi yang sama. Nah, tapi tentu saja penjelasan yang saya sampaikan ini bukan berarti membuat kita kemudian menjadi takut kaya dan lain sebagainya, bukan, sama sekali bukan. Tapi justru ingin mengingatkan kita bahwasanya kekayaan dan kemiskinan itu dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ujian ini sesungguhnya tidak bisa kita pilih. Saya mau diuji dengan kekayaan sajalah, tidak bisa. Atau saya diuji dengan kemiskinan saja, tidak bisa dipilih. Allah yang, kalau ibarat soal ujian itu, Allah yang tetapkan soalnya ya, Allah yang kemudian tetapkan soalnya. Nah, miskin dan kaya itu bagian takdir ya, yang harus kemudian kita lewati, yang harus kemudian kita lalui. Tinggal kita
menjawabnya dengan jawaban yang benar. Kalau tidak kita katakan soal ujian, kalau soal ujian kita berupa kemiskinan, maka jawablah dengan jawaban kesabaran. Ya. Kalau kita kemudian diuji dengan berbagai macam kesusahan-kesusahan, ingat, kemiskinan bukan tanda kehinaan. Nah, ini perlu. Makanya kita tidak boleh merendahkan orang-orang yang miskin. Sebab sekali lagi tidak ada keterangannya yang menjelaskan bahwa kemiskinan itu tanda kehinaan. Maka kita tidak boleh merasa juga rendah diri, merasa hina dengan kemiskinan kita. Ya. Maka kalau kita diuji dengan kemiskinan, sabarlah kita. Sabar tetap dalam keimanan kita, sabar kemudian ya di dalam menghadapi ujian dan cobaan ini, ya. Sabar semua, sabar tetap menjalankan perintah agama. Itu kalau diuji dengan kemiskinan. Nah, kalau kita diuji dengan kekayaan, jawablah dengan jawaban syukur. Nah, kalau kemiskinan sabar, kalau kekayaan syukur. Dan sekali lagi, kalau miskin bukan tanda kehinaan, begitu juga kaya bukan tanda kemuliaan. Nah, jangan sampai kemudian kita merasa kita orang kaya lalu kita menganggap kita mulia. Mohon maaf, seandainya kekayaan itu tanda kemuliaan, maka niscaya yang akan mulia itu Qarun. Kalau seandainya jabatan yang tinggi itu tanda kemuliaan, maka niscaya yang mulia itu Fir'aun. Tapi kan Qarun dan Fir'aun justru tidak mulia dia. Nah, maka bukan itu tanda kemuliaan. Maka kita tidak boleh sombong. Kalau memang diuji dengan ujian kekayaan, hendaknya bersyukur. Salah satu bentuk syukur kita adalah rajin berbagi, rajin menolong sesama. Maka itu yang bisa saya sampaikan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama Gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIP dakwah, kirim ke 0811 586 1331.